Selamat datang dan bergabung kepada seluruh audiens webinar dan Art and Sport Competition 2022. Silahkan nyalakan kamera dan gunakan background yang telah diberikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam acara webinar dan Art and Sport Competition of Aulia 2022. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut yang akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami selaku MC akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Sheila dan teman saya Mizania. Kami dari OSIS SMA Islam Terpadu Aulia yang akan memadu acara hari ini. Nah, Sheila, udah tahu belum ASKA itu apa sih? Wah, belum Kak. ASKA itu apa ya? Nah, ASKA adalah singkatan dari Art and Sport Competition of Aulia. Biasanya kami melaksanakan secara offline, tapi untuk pertama kalinya kita melaksanakan secara online. Tapi tentunya tetap seru ya kan? Tentunya dong. Nah, tujuan dari ASKA juga untuk silaturahmi antar siswa senasional. Subhanallah, semoga dengan keadaan online seperti ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk menimba ilmu ya. Amin. Nah, oh iya, acara kita ini punya banyak dan keren-keren banget sponsornya loh. Kalau boleh tahu ada apa aja nih Sheila? Ada Paragon, Telkomsel, Sanggar Tari Kreasi, Ratu Jaru Community, serta donatur orang tua dari siswa SMA Islam Terpadu Aulia. Wah, keren-keren banget ya, dan pastinya acara hari ini juga keren loh. Acara hari ini akan keren banget loh. Akan ada narasumber yang luar biasa. Selain itu, nanti juga akan ada Galaxy Exhibition serta pengumuman pemenang lomba ASKA. Wah, jadi penasaran, gak sabar banget nih ketemu narasumber dan tahu pemenang lomba ASKA tahun ini. Betul banget Kak, nanti akan ada hadiah untuk peserta yang aktif bertanya saat ada sesi tanya jawab, dan akan ada e-sertifikat bagi teman-teman yang hadir hingga akhir acara. Jadi bagi kalian yang belum mengisi form pendaftaran, harap untuk diisi ya, karena itu akan menjadi e-sertifikatnya. Nah, dan jangan lupa nyalakan kamera dan backgroundnya ya. Sebelum acaranya dimulai, akan ada tilawah dari siswa SMA Islam Terpadu Aulia, yaitu Muhammad Nurfaizi Ramadan dari kelas 10. Untuk Nurfaizi Ramadan, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pembacaan tilawah dari Nur Faizi Ramadan. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SMA Islam Terpadu Aulia, Bapak Muhammad Kaisar Haisi MPD. Kepada Bapak Muhammad Kaisar Haisi MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri webinar pada hari ini, Kak Siran Alatrus. Terima kasih Kak atas kehadirannya pada kesempatan webinar di SMA Islam Terpadu Aulia. Yang saya hormati peserta webinar dan peserta Lomba ASKA 2022 yang Bapak banggakan, siswa OSIS SMA Islam Terpadu Aulia, Panitia ASKA 2022. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah di akhir zaman. Insya Allah kita juga termasuk pengikutnya yang istiqomah dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Explore Your Own Galactic merupakan tema yang dipilih oleh Panitia ASKA OSIS SMA Islam pada kesempatan tahun 2022 ini. Tentu saja ada tujuannya. Kami OSIS SMA Islam Terpadu Aulia berharap bahwa seluruh siswa di Indonesia, khususnya peserta ASKA, dapat menjelajahi impiannya, mencari cita-citanya setinggi mungkin, seperti galaksi yang ada di semesta ini. Lalu apa yang membatasinya? Yang membatasi impian kita, cita-cita kita adalah usaha kita sendiri, bukan sudut pandang orang lain, bukan hal lain, tapi usaha kita sendiri. Semana kita bekerja keras, itulah cita-cita kita, impian kita dicapai. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, kritis dan kreatif, sehingga kita bisa menjadi seperti subtema yang disiapkan oleh OSIS, and we all shine like the moon, the star, and the sun. Yang kedua, Bapak ingin mengucapkan apresiasi kepada Panitia ASKA 2022 yang telah sukses, Bapak bisa bilang sukses, menjalankan ASKA 2022 dengan sangat baik. Bapak melihat usaha kalian, semoga menjadi sebuah pengalaman dalam berorganisasi yang akan membantu kalian kelak di langkah-langkah selanjutnya. Terakhir, Bapak juga ingin menyampaikan bahwa selain webinar, hari ini juga merupakan puncak dari ASKA, pengumuman pemenang Lomba ASKA 2022. Sejatinya dalam perlombaan ada pemenang dan ada yang belum menang. Ya. Tidak mungkin semuanya menjadi seorang pemenang, tapi yang Bapak ingin tekankan di sini adalah mari kita nikmati prosesnya. Mari kita nikmati kerja keras kita dan kita dapat terus berkarya. Untuk yang menang, Bapak ucapkan selamat, congratulations. Akhir kata, tentu saja dalam kegiatan ini mungkin ada yang kurang dari kami mengucapkan permohonan maaf, mohon maaf, dan Bapak berharap kita dapat berjumpa lagi dalam ASKA selanjutnya.
Akhir kata, tentu saja sudah tidak sabar untuk menyaksikan webinar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Kaisar Haisi atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana acara ini, yaitu Lea. Untuk Kak Lea dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kaisar Haisi MPD selaku Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Dewi Lutfianti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat untuk melaksanakan webinar ASCA 2022 ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia ASCA tahun ini yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Selvia Darmayanti MPD selaku pembimbing kami karena bisa membimbing kami untuk melancarkan acara ini sampai selesai. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru yang sudah membantu dan mensupport kami. Lalu tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan peserta lomba yang mengikuti acara ini. Semoga kalian enjoy sama acara webinar ini sampai selesai. Buat pemenang peserta ASCA, saya ucapkan congratulations, selamat udah menang ASCA tahun ini. Kalian semua keren-keren banget. Dan buat yang kalah, jangan berkecil hati, kalian juga nggak kalah kerennya sama yang menang. Mungkin kalian bisa ikut di kesempatan lain kali, mungkin bisa ikut di ASCA 2023. Semoga kalian enjoy nonton webinar Shirin sampai selesai. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lea atas sambutannya. Nah, Sheila, selanjutnya kita mau nunjukin apa lagi nih? Selanjutnya akan ada Galaxy Exhibition. Wah, keren banget ya. Galaxy Exhibition kalian bisa lihat di layar. Nah, kalian juga bisa buka Galaxy Exhibition langsung di link yang sudah diberikan di kolom komentar. Nah, di dalam Galaxy Exhibition kalian bisa melihat galaksi-galaksi yang sudah ditampilkan di Galaxy Exhibition. Wah, Sheila, keren banget ya Galaxy Exhibition-nya. Iya, subhanallah keren banget. Ini ada penjelasan dari setiap planet-planet. Kalian juga bisa baca sendiri Galaxy Exhibition-nya. Dan kalian bisa buka di link yang sudah diberikan di kolom chat ya. Nah, kan kita sekarang sedang menjelajahi Galaxy Exhibition-nya. Ini buatnya keren banget sih yang buat bisa bikin kayak gini. Sheila, kira-kira menurut kamu gimana Galaxy Exhibition-nya? Keren banget sih Kak. Terus
bisa menambah pengetahuan juga kan, karena di situ juga ada banyak penjelasan tentang Planet-planet. Planet-planet. Iya betul banget. Pasti kalian nih yang ikut lomba ini kan juga punya rasa ingin tahu sama galaksi-galaksi kan. Jadi kalian ingin juga bergabung di acara ini. Kalian juga bisa tuh lihat di dalam situ. Nah, selanjutnya kita ke mana nih, Sheila? Untuk acara selanjutnya, Nggak kalah keren kan setelah tadi kita lihat Galaxy Exhibition-nya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman perlombaan. Gimana? pastinya kalian penasaran kan siapa pemenangnya? Kalau gitu langsung kita umumin aja, gimana Kak? Akan bacain pemenang storytelling. Untuk juara 3 ada Rabiatul Adawiyah dari SMA IT Aulia. Baik, selanjutnya bisa dibacakan lagi. Untuk juara 2 ada Nazla Razita dari SMA Pembangunan Jaya. Selamat. Selanjutnya, Nah, untuk yang juara 1 ada Habibi Fauzan Hendriansyah dari MAN 2 Samarinda. Barakallah untuk pemenang storytelling. Wah, mereka pasti jago-jago banget ya bahasa Inggrisnya. Kata storytelling yang SMP juga ada pemenangnya loh. Ayo kita bacakan ya. Untuk juara 3 dimenangkan oleh Yuwana Mutiara dari MTSN Sahid. Selamat. Selanjutnya, Juara 2 ada Umar Al Faruq dari SMP Torik bin Ziyad. wow. Dan juara satunya ada Aprilia Diva Candiki dari MTSN Gris. Yeay, selamat untuk pemenang storytelling SMP dan SMA. Selanjutnya, kita ke poster ya. Untuk lomba poster jatuh kepada juara 3 menang kepada Lelia Michiko dari SMP Wijaya Kusuma. Yeay. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Wildan Fitradi dari SMA Islam Terpadu Aulia. Untuk juara 1 ini dari orang jauh, yaitu Gede Sandinata SMK Negeri 1 Denpasar. Selamat kepada para pemenang lomba. Nah, kalian penasaran kan pasti dari penampilan mereka? Kita akan mungkin penampilan dari juara 1 lomba akustik. Mari kita lihat sama-sama ya. Pernah berpikir untuk pergi Melintas tinggalkan kau sendiri Separin sudahi sampai di sini
jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Oke, dah. Sebelumnya, terima kasih kepada kami Zania dan Sheila atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman, masih semangat semuanya? Tentunya masih tetap semangat dong ya untuk mengikuti webinar The Power of Passion and Perseverance. Nah, nanti pada saat sesi tanya jawab, teman-teman semua bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui membuka mikrofon atau bisa mengirimkan chat ke operator ya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yaitu Kak Shirin Alatrus. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum nih siapa sih Kak Shirin Alatrus ini? Kita sapa ya. Halo Kak Shirin. Halo semuanya. Hai guys, selamat siang ke sore. Salam kenal. Sore juga Kak, salam kenal. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah hari ini aku baik banget. Pagi aku bangun cukup pagi, terus udah beraktivitas. Jadi excited banget nih buat webinar hari ini. Untuk sekarang kesibukan Kak Shirin nih lagi apa Kak? Untuk sekarang-sekarang ini. Oke, jadi aku ini masih mahasiswa. Kalau kalian belum kenal aku, halo, nama aku Shirin. Umur aku 20 tahun sekarang dan aku itu masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, di UI, jurusan aku Ilmu Komunikasi. Dan aku sekarang masih mahasiswa semester 6, mau naik ke 7, jadi kesehariannya pasti aku masih kuliah. Tapi selain itu aku juga ngurusin konten-konten pribadi aku. Kebetulan dari aku kecil, aku passionate banget nih sesuai sama temanya. Aku dari dulu selalu menjadi internet kid dan karena passion aku dari kecil itu sampai sekarang akhirnya it becomes something even bigger dan jadi part keseharian aku juga untuk ngerjain konten-konten aku yang tadinya hobi cuma Masya Allah, keren banget ya. Mohon izin untuk membacakan sedikit biografi tentang Kak Shirin. Kak Shirin ini adalah seorang influencer muda yang berbakat dan juga beliau ini adalah seorang mahasiswi di kampus paling bergengsi di Indonesia, yaitu Kampus Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi loh. Kak Shirin ini sangat aktif juga di platform sosial media seperti Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Dan di dalam usianya Kak Shirin yang terbilang muda, Kak Shirin telah mendapatkan penghargaan bergengsi dari Zalora karena telah menginspirasi banyak hijaber muda. Bukan hanya menjadi seorang content creator dan mahasiswi di jurusan komunikasi, Kak Shirin ini ternyata seorang penulis loh yang sudah menerbitkan buku yang berjudul The Wonderful World of Shirin. Dan prestasi lainnya yang telah diraih Kak Shirin ialah pernah tampil sebagai juara Speech Contest and Student of the Moon. Wah, Masya Allah, keren banget kan narasumber kita kali ini.
Semakin gak sabar ya teman-teman untuk mendengarkan beragam informasi yang akan Kak Shirin bagikan kepada kita semua. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Cara kita mengetahui passion yang ada dalam diri kita. Mohon untuk dijawab ya Kak. Kalau dari aku pribadi, cara aku tahu passion aku sebenarnya bisa dibilang cukup beruntung karena aku tahu passion aku tuh dari kecil. Aku udah suka banget dan jatuh cinta banget sama dunia fotografi, dunia menulis, dunia fashion, dan juga dunia beauty selagi aku masih kecil gitu. Nah dari situ tuh aku bisa kembangin sendiri passion aku. Mungkin nggak punya hobi, atau dia nggak punya maksudnya nggak punya pegangan passion yang dia bisa lakuin sehari-hari. Menurut aku passion itu sesuatu yang kita mau lakuin tanpa dibayar, sekalipun kita disuruh ngerjain 24 jam gitu, kita tetap ikhlas. Passion itu sesuatu yang menurut kalian nggak dibayar pakai uang pun kalian tetap mau lakuin gitu. Menurut aku itu sih cara nyari tahu passion, karena kayak passion itu kan sesuatu yang datangnya dari diri sendiri. Kalau kerjaan itu kita dikasih orang lain. Jadi kalau misalnya kalian emang pingin nyari, kalian mau lakuin tanpa dibayar sekalipun. Oh, keren banget. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Kakak kan seorang content creator dan banyak menginspirasi remaja muda di Indonesia. Tapi pernah nggak sih Kakak kalau lagi ngerasa capek mental dan psikisnya bakal tetap melakukan suatu kegiatan atau berhenti dulu dalam sejenak untuk istirahat atau gimana Kak? Menurut aku pasti sih ada masa-masa kayak gitunya. Bakal ada masa-masa di mana aku kayak capek banget, burn out, dan juga sering kayak ngerasa jenuh nih sama situasi, penat banget. Sama kayak dulu waktu aku belajar di SMA. Pas aku SMA sendiri tuh aku sering banget ngerasain capek yang amat dan teramat karena konten tuh nggak selamanya indah gitu loh, nggak selamanya ngejalanin passion itu bisa setiap hari, bisa kayak nggak ada bosennya, enggak. Tapi sering banget gitu loh aku ketemu masa-masa dan juga saat-saat dimana lanjutin konten, oke. Saat aku udah tahu nih kapasitas mental aku tuh nyampe mana, di saat aku udah capek dan aku udah nggak bisa ngelanjutin dulu, aku akan selalu take a break dan tim rebahan yang suka tidur-tiduran dan juga males banget kadang untuk keluar dari kasur. Makanya it's very okay to always take the time for yourself. Gak apa-apa banget untuk selalu ngambil waktu buat diri kalian sendiri dan juga selalu always check in on your kuatnya sampai sini. Setelah kalian tahu, kalian bisa langsung istirahat, take a break, dan di istirahat itu jangan terlalu ke bawah jadi malas lagi, tapi kayak di situ tuh waktu kalian buat nge-gain energi kembali kayak oke, gue istirahat karena abis ini akan ada kegiatan lagi yang harus gue lakukan. Bisa gitu sih. Jadi mindsetnya tuh kalau bisa setiap udah penat, kalian harus ambil waktu buat diri sendiri. Karena kalau kalian paksain, ujung-ujungnya bakal burn out dan bakal stres sendiri ujung-ujungnya. Saat kalian burn out tuh bisa pecah banget. Mendingan istirahat dulu, terus bisa kembali lagi ke aktivitas setelahnya gitu. Wah, Masya Allah, keren banget ya Kak. Terus Kakak kan kalau diajak liburan, tapi tugas masih banyak, dan deadline-nya itu mepet dengan hari liburan Kakak, itu gimana cara Kakak manage waktu Kakak antara liburan dan mengerjakan tugas yang deadline-nya sebentar lagi? Kalau dari aku nih guys, aku kasih tahu tips liburan paling enak ya. Pas liburan.
Jadi sebisa mungkin kalian selesaiin tuh semua tugas-tugasnya, kalian list kira-kira apa nih yang bisa diselesaikan sebelum liburan. Nah kalau aku tuh tipenya gitu, karena aku nggak mau nanti aku dibikin ribet. Kan liburan untuk seneng-seneng ya. Dan kalau mau semua urusan kuliah aku, sekolah aku juga dulu, itu aku selesain sebelum aku pergi. Tapi kalaupun emang situasinya nggak memungkinkan untuk aku ngerjain, aku bakal spend maksudnya kayak aku luangin sedikit waktu gitu, sedikit waktu di liburan aku di mana aku bisa fokus ngerjain, bukan liburan tapi kayak misalnya liburan terus dikit-dikit ngerjain, enggak. Aku tuh lebih kayak oke, liburan misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore keluar rumah gitu. Jam 4 sampai jam 6 atau jam 4 sampai jam 7 luangin waktu buat ngerjain dulu tuh tugas-tugasnya, diselesain dulu. Dari situ kalau udah selesai kita liburan lagi biar lebih enak. Nah makanya aku tuh nggak pernah mau banget ngerugiin diri sendiri karena kewajiban yang aku punya. Di sini kalian harus pinter-pinter bagi waktu dan pinter-pinter disiplin sama diri sendiri. Kira-kira biar gue nya enak tapi kewajiban gue selesai itu gimana ya? Tuh, jadi semuanya itu sebenarnya balik lagi ke kalian sendiri. Mau liburan enak apa liburan enak sih tapi stres dikit karena tugasnya nggak selesai gitu. Oke, baik. Tapi kan banyak yang menunda tugas gitu. Dan menunda tugasnya itu maksudnya liburan, banyak orang yang liburan tapi dadakan, mendadak. Sedangkan ada juga guru atau dosen yang ngasih tugasnya juga dadakan. Itu gimana Kak kalau misalnya menurut Kakak lebih penting mengerjakan tugas terlebih dahulu atau liburan dulu tapi dalam waktu hari yang bersamaan? Kalau aku jujur aku sih bakal ngerjain tugas dulu. Aku tuh tipe yang kayak agak nggak peduli aku di mana, terus aku lagi ngapain. Tapi kalau misalnya ada tugas dari dosen, wah aku langsung kerjain sih. Apalagi kalau misalnya deadline-nya itu emang mepet ya. Kalau misalnya kita lagi liburan nih, ternyata deadline-nya masih liburan itu tidak datang 2 kali gitu. Kita kalau liburan harus live in the moment menurut aku. Tapi kalau misalnya ada dosen yang emang ngasih, atau guru nih misalnya ngasih tugas, ini harus selesai sore ini ya, itu aku bakal drop semuanya dan aku bakal kerjain. Kenapa? Karena kalau nilai jelek nanti liburan itu bakal hancur ke depan-depannya, kayak bakal rusak mood aku, kayak misalnya nih nilai aku nggak bagus, liburan selanjutnya aku nggak bakal sebahagia itu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku belum berhak nih untuk liburan karena kurang apa ya, kurang puas sama kinerja aku selama ini. Di mama dan papa aku, karena dia lihat aku kerja keras banget dan aku berusaha untuk selalu dapetin nilai yang bagus di SMA aku. Pas hasilnya udah keluar, mereka tuh selalu ngasih reward gitu. Dan sebenarnya kalian tuh nggak perlu nunggu orang tua kalian atau sahabat terdekat untuk ngasih reward buat diri kalian. Kalau kalian ngerasa, gue udah cukup nih, nggak perlu tuh kalian liburan pun nggak perlu, tapi kasih reward untuk diri sendiri. Jadi balik ke topik tadi, menurut aku kalau misalnya ada pertanyaan, tugas-tugas yang mendadak, ya kalian mau nggak ngeluangin waktu kalian buat nilai kalian gitu sih. Karena aku harus banget deh dapet nilai yang maksimal. Jadi aku bakal berusaha semaksimal juga. Keren banget Kak Shirin ini. Oh ya Kak, sebelumnya Kakak pernah nggak terasa struggle buat nemuin passion Kakak? Kalau yaudah sih itu cukup. Oke, struggle untuk nemuin passion ya. Nah, sebenarnya tuh masalah aku sekarang tuh lebih kayak kira-kira passion aku apa lagi ya? Apa sih yang bisa ditambahin lagi gitu? Karena seumur hidup ini aku juga udah kayak aku udah tahu passion aku ada di sini. Aku suka banget fashion, aku suka beauty, aku suka lifestyle, konten-konten lifestyle aku suka traveling, aku suka konten-konten tentang education. Tapi kira-kira apalagi ya yang aku bisa tambahin sebagai passion aku?
selain content creating, aku bingung banget gitu. Jadi tuh sekarang aku lebih kayak, mungkin karena aku lagi sibuk kuliah, jadi aku nggak terlalu mikirin itu. Cuman ntar aku bakal mikir nih, abis kuliah, abis dapet passion yang menurut aku susah dicari, kayak aku bilang tadi, sekarang tuh aku lagi mikirin banget nanti abis aku dapet gelar, kira-kira aku bisa ngapain sih? Aku jujur bingung banget karena selama ini aku sibuk dengan dunia content creating dan juga kuliah, dunia akademis, bingung banget gitu loh. Kira-kira abis ini aku bisa ngapain ya? Mungkin apa aku lanjut S2 apa gimana. Jadi untuk sekarang aku pun ngerasain struggle yang sama kayak kalian gitu. Cuman menurut aku dengan fasilitas-fasilitas apa ya, mungkin kayak ekstrakurikuler atau mungkin wadah-wadah kayak kalian les di mana gitu. Dulu pas aku masih SMA gitu aku sering les sana sini, cuman sekarang udah nggak bisa. Itu wadah yang bagus banget buat kalian lebih tahu apa sih kira-kira yang kalian pinginin di masa depan gitu. Banyak juga nih Kak remaja yang gak terlalu mentingin, yang belum nemuin, mungkin belum nemui passion yang ada dalam diri mereka. Tapi penting gak sih Kak buat tahu passion kita itu di mana? Jujur menurut aku sepenting itu sih. Kenapa? Karena nggak selamanya kerjaan kalian itu bisa memuaskan batin kalian. Nggak selamanya nanti nih pas kalian udah kerja misalnya, kalian tuh akan ngerasa konten dan juga satisfied. Enggak. Selain hal-hal yang bikin stres atau bikin mumet misalnya kayak sekolah sekarang, kalian tuh harus nyari si pelarian itu, dan pelarian itu bisa jadi passion kalian. Kalau misalnya kalian setiap hari cuma misalnya kerja atau misalnya setiap hari sekolah gitu, dan kalian sampai rumah udah diem doang, nonton film misalnya atau main HP, percaya deh ke depannya tuh bakal sulit banget. Kenapa? Karena nggak ada apa ya, sesuatu yang keluar dari rutinitas kalian. Passion itu nggak harus kalian lakuin setiap hari, enggak. Tapi passion itu akan selalu ada buat nemenin kalian di masa-masa yang kurang enak nih di hidup kalian. Karena like I said, passion itu escape-nya kalian gitu loh. Kalian akan selalu bahagia sama hal tersebut. Kalian gak dibayar aja, kalian pengen ngelakuin gitu. Istilahnya sih kayak gitu. Jadi menurut aku penting banget buat anak muda zaman sekarang untuk nyari kira-kira hobinya apa sih? Kegiatan di luar sekolahnya tuh pingin ngapain sih? Coba deh kalian explore. Karena di zaman sekarang tuh it's very very limitless gitu loh. Kalian punya handphone di mana kalian bisa ngelakuin apa aja, kalian bisa berkarya sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa dengan satu klik gitu ya, semua orang di dunia itu bisa tahu gitu tentang karya kalian. Jadi the opportunities are endless, passion ada banyak banget, ayo coba dicari dan juga dikembangin gitu. Karena itu mungkin nanti di masa tua bisa jadi yang nemenin kalian saat kalian udah pensiun, kalian mau ngapain lagi. Kalau kalian punya passion yang kalian gak akan pernah bosen, itu bisa jadi sahabat kalian juga. Oke, berarti dengan membiasakan diri dari dini, dari kecil, itu bisa membuat percaya diri dalam passion kita ya Kak? Yes, benar banget. Aku alhamdulillah dari kecil, jadi sekarang aku super percaya diri dengan apa yang aku lakuin. Untuk motivasi Kak Shirin tekun dalam mengerjakan sesuatu itu apa aja sih Kak? Kalau aku tuh selalu ngelihat apa ya, kegiatan-kegiatan aku itu sebagai kewajiban, dan aku juga selalu nyoba enjoy aja dengan apapun yang aku lakuin. Mungkin dulu pas SMA, jujur kalau ngomongin SMA, aku yakin kalian juga stres nih sebagai sebagai siswa SMA gitu ya. Aku yakin kalian stres. Sekarang pun aku jadi mahasiswa, masih kebawa banget stres akademisnya gitu loh. Cuman gimana caranya biar aku bisa ngelewatin hari-hari aku lebih mudah? Pasti aku ngelihatnya sebagai sesuatu yang emang udah kewajiban aku dan aku harus lakuin. And
yang aku bisa bantu biar aku ngerasa lebih ringan itu ya dengan enjoy kegiatan-kegiatan aku sehari-hari gitu loh. Kayak oke, iya sekolah, tapi semua orang juga sekolah gitu. 3 tahun semua orang SMA, siapa sih yang kira-kira bisa manfaatin sebaik-baiknya 3 tahun itu? Makanya walaupun dulu pas SMA aku stres, jujur aku tuh pas kelas 1 tuh nyampe ke psikolog gitu, tapi aku tuh tahu aku nggak mau ngabisin waktu kayak gini doang. Sedih tuh boleh, cuman aku tetap belajar, tetap semangat untuk dapetin nilai yang bagus pas ulangan, nyicil nilai dari kelas 10, itu tuh menurut aku kayak emang udah sesuatu yang aku harus lakuin gitu loh. Dan bagusnya aku dulu tuh aku nggak pernah ngebiarin hal-hal yang bikin aku down gitu ngefek ke kerjaan dan juga sekolah. Karena aku mikirnya kayak itu udah kewajiban aku harus profesional. Di sekolah harus profesional, di dunia kerja juga harus profesional. Jadi sebisa mungkin aku enjoy dan selalu ngasih yang terbaik. Karena usaha setengah-setengah tuh nggak akan bawa kita kemanapun gitu loh. Jangan pernah setengah-setengah. Aku kalau ngelakuin sesuatu tuh 100%. Di sekolah aku sebisa mungkin 100%. Selalu minta bantuan temen juga, minta bantuan guru juga. Aku tuh nggak pernah malu buat minta bantuan temen dan juga guru gitu. Makanya it's more enjoyable, lebih mudah untuk ngelakuin hal-hal tersebut karena banyak yang support juga. And semoga apa yang aku omongin ini kalian juga bisa apply ya ke kehidupan sekolah kalian sekarang misalnya atau nanti pas kalian kerja gitu. Terus gimana cara kakak memanage waktu kakak? Aku ngebagi waktu itu nggak pernah ada timetable. Kadang tuh ada orang yang nyampe kayak jam segini kemana, jam segini harus ini. Enggak, aku tuh nggak kayak gitu. Aku tuh punya jurnal setiap hari yang aku baca dan aku juga tulis. Tapi nggak pernah aku runtutin hari aku tuh harus ngapain aja. Nggak pernah. Aku tuh tipe orang yang selalu maksain dan juga harus dapet semuanya. Jadi cara aku manage waktu itu lihat dulu dari prioritas. Prioritas pertama aku itu kuliah. Selain jam kuliah, pokoknya harus aku hempaskan dulu. Misalnya nih, diajak teman untuk jalan-jalan. Oh tapi sore, dan sorenya aku ada kelas. Nggak bisa. Aku nggak mau bolos-bolosan kayak gitu, enggak. Jadi aku fokusin, yang pertama itu untuk kuliah. Jadi nggak boleh ya ngambil waktu di luar jam kuliah. Bahkan kalaupun mau syuting, tidak boleh di jam kuliah. Alhamdulillahnya aku fleksibel di dalam situ. Setelah kuliah, kerjaan. Kalau aku ada kerja sama brand misalnya, atau aku ada webinar kayak gini, itu jadi prioritas aku setelah sekolah. Makanya ini di hari Sabtu dan sore hari gitu kan ya, karena ini bukan jam-jam kuliah. Kedua, kerjaan. Dan ketiga itu, aku tetap anak yang sangat suka spend time dengan teman-teman dan juga keluarga. Aku tuh keluarga dan teman banget. Nah, coba deh, tadi tuh baru 3 hal ya dari banyak. Dari 3 itu aja kan banyak banget tuh yang harus dilakukan dan dijalankan. Nah, aku tuh nggak pernah tuh kayak jam pagi kuliah, jam sore misalnya kerjaan, jam malam ketemu keluarga. Enggak, tapi aku bener-bener maksain semuanya untuk dapet gitu loh. Pagi misalnya emang ada jam kuliah, pasti aku lakuin dulu tuh. Ada tugas misalnya, oke, abis kuliah aku misalnya syuting, ngerjain tugas. Kalau sorenya mau hangout sama teman-teman bisa. Jadi aku live by the day gitu loh. Kalau kalian tahu, aku bener-bener menjalani hari per hari. Dan aku juga bukan orang yang suka nolak kesempatan. Makanya kalau misalnya ada hal-hal yang aku harus korbanin misalnya kayak oke, ini jam kuliah bentrok sama jam kerjaan. Cuman kerjaannya itu sesuatu yang aku tahu nih, di depannya nih aku nggak bakal dapet lagi. Aku nggak bakal dapet kesempatan yang sama. Aku bakal milih kerjaan aku. Kenapa? Karena belum tentu di masa depan aku bakal dapet lagi. Dan
si kerjaan ini bisa menjadi satu hal yang nunjang karir aku nanti gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu pinter-pinteran kalian ngambil prioritasnya, gimana kalian lay out your day, kira-kira mana yang penting, mana yang kalian harus lakuin lebih dulu. Jangan pernah maksain diri kalian untuk senang-senang dan ujung-ujungnya kewajiban kalian semuanya keteteran gitu. Semoga membantu ya. Wah, Masya Allah, keren banget kakak memanage waktu kakak. Dan dengan kesibukan kakak yang sekarang, kakak pernah ikut organisasi gitu nggak sih kak? Atau kakak mengikuti satu organisasi dan menjadi seorang content creator, menjadi mahasiswi juga, itu kakak bisa bagi waktu kakak gitu atau tidak? Kalau organisasi pas SMA aku nggak ikut tuh. Aku nggak ikut MPK dan OSIS. Sebenarnya tuh aku pingin banget, cuman kerjaan aku tidak memungkinkan karena aku pulang sekolah yang harus langsung pulang. Either ada kerjaan, ada event, atau emang aku pengen pulang aja gitu. Sedih banget sih sebenarnya karena aku tahu banget teman-teman aku seru-seruan banget dan aku deket juga sama anak-anak MPK OSIS-nya. Cuman aku join klub basket. Aku tuh tetap social. Aku kayak join apa yang aku tahu nggak akan memberatkan aku dan juga nggak bakal ngambil aku dari prioritas-prioritas aku tadi yang aku masih bisa jalanin tapi aku bisa have fun. Di kuliah pun aku juga nggak ikut kayak himpunan gitu. Tapi aku sering banget ikut program-program kerja yang diadain sama himpunannya. Makanya pas aku masuk kuliah kayak aku udah tahu nih aku nggak bakal bisa masuk BEM, aku nggak masuk himpunan karena tidak memungkinkan gitu waktunya. Aku bisa lihat sendiri nih teman-teman aku yang ikut dan juga kakak kelas yang aku kenal, mereka tuh waktunya lumayan tersita untuk hal tersebut. Dan karena aku punya kewajiban lain, aku sayangnya nggak bisa ngikutin hal-hal tersebut. Cuman dari proker-proker itu aku dapat banyak banget teman dan pengalaman yang aku tahu kedepannya aku nggak bakal dapetin lagi. Karena kuliah itu ya, apalagi nih sarjana pertama gitu loh, kayak masih jadi mahasiswa baru, aku tuh bener-bener ngambil semua opportunity yang aku bisa untuk bener-bener jadi anak kampusan gitu. Dan aku seneng banget karena aku bilang ke tim aku juga untuk kayaknya pas aku awal-awal kuliah tuh aku cukup sibuk deh. Jadi di situ kerjaan aku slowly dikurangin sedikit-sedikit dan ya pas aku udah semester 6 kayak gini udah balik deh semua kerjaannya. Jadi at that time aku lebih memprioritaskan kuliah dulu dan sekarang kuliah sambil kerja. Paling gitu sih. Dan mungkin kalau misalnya kamu nanya tadi organisasi apa, yang aku bisa kasih tahu sih aku ikut program kerja kayak misalnya ada supporting system kampus, jadi manajer basket di kampus, jadi misalnya kayak ketua koordinasi dokumentasi, paling hal-hal kayak gitu aja sih. Wah, Masya Allah, keren banget ya Kak Shirin ini. Oh ya, untuk para audiens, boleh langsung menanyakan pertanyaan melalui membuka mikrofon atau juga bisa mengirimkan chat ke operator ya. Nah, kan Kak banyak nih di sini anak sekolah yang sebentar lagi menghadapi ujian kenaikan kelas. Ada nggak kakak tips and tricks dari kakak untuk menghadapi ujian biar nggak stres banget, biar nggak terlalu mikirin ujian banget, tapi tetap fokus dalam mengerjakan suatu ujian tersebut? Aduh, aku kangen banget nih kalau ngomongin UAS gitu ya. Aku dulu pas SMA tuh, maaf banget tapi ini mungkin kedengarannya kayak kayak nggak jelas. Tapi aku tuh dulu seneng banget kalau udah mau UAS. Bahkan aku udah persiapin UAS itu 1 bulan sebelumnya gitu loh. Kita kan sekolah berapa bulan sih? Di satu semester tuh 5 sampai 6 bulan kan ya. Itu tuh aku udah persiapkan sekali. Di notes aku udah nulis tanggal UASnya. Kan biasanya UAS, jadwal UASnya udah keluar gitu kan ya. Aku tulis tanggalnya, terus aku dari situ bikin schedule plan gitu loh. Oke, 4 minggu menuju UAS. Minggu pertama fokus belajar di sini. Minggu kedua fokus belajar di sini. Minggu ketiga fokus di sini. Dan minggu keempat aku tinggal ngebaca rangkuman-rangkuman yang udah aku buat.
Nah, kalau untuk tips belajar, menurut aku kalian harus selalu perhatiin kalian tuh tipe orang yang belajarnya kayak gimana. Aku tuh tipe orang yang selalu harus nulis dan ngerangkum. Karena itu cepet banget nempel di otak aku. Ada orang yang kalau dengerin bisa langsung nempel. Ada orang yang cuma ngebaca sekali aja, itu dia juga udah bisa hafal. Cuman kalau aku tuh tipe orang yang nulis, bikin rangkuman, nanti rangkumannya baru aku hafalin. Aku tipe orang yang kayak gitu. Jadi pas UAS itu, selama road to UASnya sebulan itu, aku benar-benar belajar, bikin rangkuman, dan aku nggak malu untuk nanya guru dan minta temen untuk ngasih rangkumannya. Kita suka barter rangkuman, bahkan di situ aku kumpulin semuanya. Dan iya sih, enak banget rasanya kalau dipersiapkan dari jauh-jauh hari, karena pas hari H tuh kamu bakal ngerasa siap banget dan percaya diri buat UAS. Pentingnya adalah jangan pernah paksain belajar tapi ujung-ujungnya nggak bakal masuk ke kalian. Jadi cukup belajar di waktu yang singkat dan juga efektif, di mana kalian tahu bisa langsung masuk gitu loh ke otak kalian. Dibandingkan harus belajar yang kayak dipaksain nggak tidur apa segala macem, tapi nggak bakal ada yang nyangkut, gitu kan percuma. Wah, keren banget. Ini aku lagi lihat chat Zoom. Banyak banget nih yang nanya. Ini ada pertanyaan dari audiens, dari Kak Hana. Kak, izin bertanya, gimana cara Kak Shirin menghadapi hal dan tantangan baru dan mungkin itu menimbulkan stres. Nah, cara Kakak menghandle stres dalam bekerja biar tetap doing a good work and being professional itu gimana, Kak? Oke, kalau ngehadapin hal dan tantangan baru, aku bukan orang yang tertutup. Aku malah suka ditantangin gitu loh. Suka dapet hal-hal baru. Kira-kira aku bisa ngapain sih gitu. Jadi seperti kayak ngukur diri aku tuh sejauh mana nih untuk adaptasi sama hal-hal baru. Kebetulan aku tuh waktu kecil bukan orang yang suka hal-hal baru gitu, enggak. Aku nggak suka pindah sekolah, aku nggak suka nyari temen baru, aku nggak suka ngelakuin hal-hal yang nggak sesuai sama aku. Cuman seiring berjalannya waktu, dan kebetulan karena kerjaan aku juga, aku diharuskan jadi orang yang terbuka, harus selalu open up to challenges dan juga tren. Aku seneng banget. Sekarang itu aku lebih open untuk hal-hal kayak gitu. Dan untuk stres sendiri, aku mungkin pernah ya kali ya ngalamin suasana baru yang bikin aku stres. Dan di situ tuh kayak aku tadi bilang, aku tuh sempet pas awal SMA nyampe ke psikolog karena keadaan mental aku nggak bagus banget, dimana aku stres banget, aku ngerasa susah banget adaptasi di sekolah baru, aku nggak punya temen, dan pokoknya saat itu dunia aku kayak lagi hancur banget deh. Tapi di situ nilai aku tetap bagus-bagus, alhamdulillahnya, dan juga kerjaan aku tetap jalan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aku tahu nih, gak boleh hal-hal yang emosional ini ngancurin apa yang aku udah punya. Aku tetap tahu di sedihnya aku, tujuan aku apa sih, goals aku apa sih, kira-kira aku pingin ngapain sih ke depannya. Makanya jangan sampai sedihnya aku yang cuma seminggu 2 minggu itu ngefek ke karir aku dan juga sekolah aku yang masih bertahun-tahun umurnya gitu. Jadi kalian harus selalu tahu kalau misalnya lagi stres, oke, nggak apa-apa, lagi stres, mungkin kalian bisa take some time off, ambil waktu buat diri sendiri, jaga kesehatan mental kalian, selalu coba untuk istirahat. Cuman jangan sampai hal itu tuh ngehancurin apa yang kalian udah punya gitu loh. Kalau ada tantangan baru, coba dihadapin dengan semangat dan juga senyuman. Karena siapa tahu dari tantangan yang tadi itu bisa jadi jalan baru untuk kalian nemuin passion kalian, karir kalian misalnya, gitu. Oh iya, Kak, berarti harus tetap semangat ya, Kak ya, biar jalanin aja, semua ada konsekuensinya, semua ada jalannya semua. Bagaimana Kak Hana, sudah cukup jelas dengan jawaban dari Kak Shirin ini?
Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, ini dari Kak Liza Agustina. Kak, gimana caranya agar kita bisa enjoy dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita tersebut agar termotivasi dari keluar zona nyaman? Untuk termotivasi sama kewajiban-kewajiban kalian itu, please, kalian harus banget disiplin sama diri sendiri. Aku tuh susah banget ya ngejelasinnya gimana caranya kalian bisa untuk disiplin sama diri sendiri. Pokoknya di dunia ini coba pikirin deh, kalian itu sendirian. Aku selalu mikirnya aku sendirian. Di situ bikin aku termotivasi untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik gitu loh, dimanapun aku berada. Dan selalu tahu bahwa apa yang aku lakuin sekarang ujung-ujungnya buat aku lagi gitu. Misalnya kewajiban kamu sekarang itu untuk sekolah. Kalau kamu berusaha, kamu nggak main-main, kamu serius dan fokus, nilai-nilai yang bagus nanti itu ada bayarannya loh di masa depan untuk kamu. Kamu bisa jadi masuk ke universitas yang kamu pingin, kamu bisa jadi mahasiswa berprestasi, dan itu bisa buka jalan yang jauh lebih luas lagi buat kamu. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya yang nantinya akan manifest, yang nantinya akan dapetin manfaatnya itu ya kamu sendiri. Jadi selama ngelakuin kewajiban-kewajiban itu, tolong banget ingat bahwa at the end of the day, you are gonna be happy that you did that. Aku selalu gitu. Dan karena aku tipe orang yang gak mau nyesel di belakangan, maksudnya gak menyesal belakangan gitu ya, aku tuh selalu berusaha semaksimal mungkin untuk ngelakuin kewajiban-kewajiban aku. Misalnya aku lagi syuting nih, tapi waktunya mepet, aku akan tetap 100% ngelakuinnya karena aku nggak mau nyesel belakangan dan ngelihat oh ini jelek nih, brandnya nggak suka misalnya kayak gitu. Jadi coba selalu 100% ngelakuin kewajiban-kewajiban kalian karena ya at the end of the day yang bakal dapetin manfaatnya itu ya kamu juga. Semoga menjawab ya, Liza. Gimana Kak Liza? Sudah cukup menjawab? Ini ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Baik Hana Sulhya. Kak Baik Hana menanyakan tentang pendidikan kuliah di semester 6 yang lagi hektik ya kan nih Kak. Nah, cara Kakak ngatasin sama atur jadwal yang padat banget itu gimana Kak? Oke, makasih Hana buat pertanyaannya. Kayaknya melihat dari pertanyaannya ini dia mahasiswa semester 6 juga atau mungkin kakaknya. Jujur parah sih semester 6. Buat kalian yang masih SMA, semangat, masih jalanannya itu panjang banget. Jadi harus tetap semangat dan semua itu dimulai dari SMA. Aku nyadar banget kalau misalnya aku dulu nggak ambisius, mungkin sekarang aku udah lebih bodo amatan lagi sama dunia kuliah. Tapi karena aku serius dari aku SMA, alhamdulillahnya ke bawah nih sampai aku kuliah. Semester 6 itu hektik banget ya. Aku pikir semester 5 itu semester terberat di kuliah. Taunya ada nih sesuatu yang namanya semester 6 di mana tugas nggak berhenti-berhenti, kerja kelompok nggak berhenti-berhenti, dan di weekend pun sebenarnya nggak bisa tenang karena aku kerja kelompok terus. Tapi aku tahu semua orang tuh bukan aku doang yang ngelaluin ini. Semua orang pasti ngelaluin juga apa yang aku lagi stresin ini loh. Semester 6 itu bukan aku doang yang melewati gitu. Makanya aku nyoba untuk enjoy aja. Aku ngelihat teman-teman aku juga stres, bahkan mereka lebih stres karena ada yang sambil magang dia organisasi, sambil organisasi dia ngejalanin dunia kuliah juga. Makanya aku salut banget. Aku selalu ngerasa bahwa banyak banget orang di luar sana yang effortnya tuh jauh lebih terkuras daripada aku. Energinya juga jauh lebih terkuras dari aku. Makanya aku coba enjoy. Dan untuk tadi kan ditanya juga gimana caranya ngatur jadwal. Yang kayak tadi aku bilang sih, disempet-sempetin gitu. Misalnya kayak kerja kelompok. Aku kan di Senin sampai Jumat tuh udah cukup hektik ya kegiatannya. Dari mulai kuliah dan juga syuting. Belum lagi aku misalnya mau ketemu teman, meeting, ada event segala macam.
Aku itu selalu mengorbankan waktu tidur aku. Itu nggak bagus sih. Tapi aku mending kerja kelompok jam 9 malam gitu loh, atau jam 10 malam. Dan itu aku sesuaiin jadwalnya sama teman-teman, dibandingkan nggak kerja kelompok sama sekali. Aku bilang ke teman-teman, maksudnya ke semua anggota yang ada di kelompok aku dimanapun, aku selalu bilang, gue selalu available, tinggal cocokin jadwal aja. Dan aku bener-bener anak yang nggak mau ketinggalan kerja kelompok. Aku nggak mau dilihat sebagai anak yang pasif dan juga menjadi free rider dalam suatu kelompok. Aku sebisa mungkin ikut berkontribusi kalau ada kerja kelompok. Makanya di padatnya jadwal untuk urusan kuliah itu tetap aku nomor satuin. Dan syuting pun juga sebenarnya aku nomor satuin. Jadi bener-bener semuanya aku selipkan. Misalnya hari ini fokus semuanya ngerjain tugas, nyelesain presentasi, nyelesain rangkuman misalnya, tapi besok sediain waktu untuk ngelakuin syuting misalnya, kayak gitu sih. Jadi benar-benar di hektiknya semester 6 semua tuh harus di squeeze into our day gitu sih menurut aku. So far teknik aku untuk ngemaksain semuanya bekerja di aku. Oke, baik Kak Shirin. Gimana Kak? Baik Hana, sudah cukup jelas jawaban dari Kak Shirin. Oh ya teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada Kak Shirin melalui mikrofon, boleh raise hand terlebih dahulu ya. Saya mengambil 2 pertanyaan dari audiens tercepat. Untuk Kak Diva Yusati, boleh membuka open mic ingin menanyakan pertanyaan. Oke, hai, aku Diva. Kak Sirin boleh nanya nggak persiapan untuk kuliah? Karena kan kita habis lulus SMA ini kayak panjang banget waktunya gitu liburnya. Ada nggak sih saran skill apa yang harus kita tingkatkan lagi buat masa kuliah ke depannya nanti? Oke, aku boleh nanya nggak? Kamu mau tahu persiapan yang lebih tentang akademisnya atau kira-kira nanti kalau masuk kuliah bergaulnya gimana, adaptasinya gimana gitu? Dua-duanya sih kayaknya, Kak. Dua-duanya. Oke. Bukan tentang persiapan masuk kuliahnya kan? Misalnya kayak belajar untuk UTBK gitu-gitu. Bukan, tentang dunia kuliahnya ya. Oke, siap. Jadi exciting banget loh untuk transformasi dari SMA ke kuliah. Karena kuliah adalah SMA yang jauh lebih bebas gitu loh. Dan SMA itu jauh lebih fleksibel. Aku senang banget di kuliah karena aku bisa ngatur jadwal aku sendiri. Aku bener-bener fleksibel untuk ngelakuin karir aku. Dan at the same time aku tetap bisa dapetin pendidikan. Nanti pas kamu kuliah, selagi kamu ngejar akademis kamu, dan untuk dunia akademis jujur itu jauh lebih gampang ya. Kenapa? Karena nanti kan kamu milih kelas. Kamu datang ke kelas, dan sebenarnya kelasnya nggak jauh beda loh dari SMA. Kita dengerin dari dosen, kadang kita yang presentasi ke dosen. Pasti kan sekarang di SMA juga kita sering banget kan ngepresentasiin materi. Nah, nanti belajarnya dan ujian-ujiannya kalau kuliah itu semua balik ke kamu. Kamu yang harus siapin sendiri, kamu yang harus aware dengan jadwalnya. Misalnya ada kuis, itu semuanya kamu sendiri yang pelajarin, kamu yang siapin, dan juga kamu yang akan ngingetin diri sendiri. Jadi benar-benar kalau SMA masih ada guru yang ngebimbing, nanti di kuliah kamu yang ngebimbing diri kamu sendiri. Makanya di situ penting banget untuk nyari teman-teman dan support system di kuliah yang bagus. Alhamdulillahnya aku punya circle di mana kita satu sama lain tuh saling ngingetin. Contoh kecilnya aja tuh kayak absen. Absen itu kan kita kalau di SMA kan dipanggil namanya misalnya gitu ya. Tapi kalau kuliah tuh kita harus tanda tangan sendiri misalnya, atau kalau lagi COVID gini, kita tuh lewat Google Form. Google Form atau misalnya di Google Classroom. Itu kan aku kadang sering lupa. Nanti aku ingetin teman aku atau teman aku ingetin aku. Jadi support system itu penting banget untuk
bantu kehidupan akademis kuliah kamu. Nah, untuk bergaulnya sendiri, coba pastiin sebelum kamu masuk kuliah, kamu itu udah menjadi orang yang lebih terbuka. Aku masuk SD susah, masuk SMP susah, masuk SMA juga susah. Karena aku tipe orang yang introvert dan aku selalu nutup diri. Aku tuh gak suka banget kenalan sama orang. Aku tuh tipe orang yang harus disamperin, diajak ngobrol, baru bisa jadi temen. Tapi pas kuliah enggak, aku udah janji banget sama diri sendiri kayak enggak boleh, kali ini harus beda, harus jadi Shirin yang lebih terbuka, harus jadi Shirin yang mau aktif. Dan itu aku lakuin. Alhamdulillahnya aku sekarang seneng banget gitu loh. Aku dapat kenalan kakak kelas banyak yang bisa ngebantu aku. Aku dapat teman-teman di kuliah yang baik-baik. Sekarang aku bisa ikut kegiatan-kegiatan yang seru juga di kuliah. Nanti hanya kamu yang bisa bikin diri kamu nyaman gitu loh. Kamu cari deh teman-teman yang menurut kamu pas. Jangan nutup diri juga, tapi jangan lupa untuk selalu jaga diri juga. Karena kadang tuh ada pergaulan yang kurang bagus. Di situ cuma kamu doang yang bisa narik diri kamu. Jadi selalu ingat sama prinsip-prinsip yang kamu punya, coba cari temen yang sejalan, karena kalau udah dapet support system yang enak, dunia akademis sama sosial kamu tuh bakal seimbang menurut aku. Gitu sih paling. So, closing statement-nya jangan menutup diri, selalu jadi orang yang ambisius juga di kuliah dan fokus terhadap akademis, tapi jangan lupa untuk senang-senang dan ikut kegiatan-kegiatan di kuliah. Paling itu aja sih. Terima kasih banyak. Sama-sama Diva, thank you pertanyaannya. Terima kasih Diva Yusati atas pertanyaannya. Keren banget jawabannya. Untuk Kak Suhaila Mufida, jika ingin menanyakan pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya. Dan juga membuka kamera ya, Kak. Halo Syir, izin nanya, kan kamu bilang tadi di semester 6 ini kamu jadi lebih nge-squeeze gitu kan, maksudnya banyak hal-hal yang mungkin kamu sempetin. Nah, mungkin kamu kan pasti pernah ngerasa capek gitu. Ketika kamu ngerasa capek, kamu tuh milih maksain untuk tetap ngelakuin itu atau untuk kayaknya harus istirahat dulu nih, nggak untuk nggak maksain gitu. Mungkin itu aja sih, Fir. Oke, thank you Suhaila untuk pertanyaannya. Very interesting karena emang aku ngerasa banget capeknya di semester 6 ini. Kebetulan kalau misalnya kalian ngikutin aku juga di Instagram aku belakangan ini kurang aktif. Aktif, tetap ngepost, tetap ada story, tapi nggak seaktif yang aku pingin. Karena dulu aku benar-benar hidupnya di internet dan aku bisa connect sama semua followers aku. Sekarang jadi lebih sibuk, cuman aku harus memaklumi diri sendiri karena ya emang keadaannya lagi tidak mendukung gitu. Ada hal-hal besar yang lagi aku kejar, aku pingin cepet lulus, aku harus magang juga. Jadi hal kayak gitu tuh sebuah faktor yang agak berat di aku. Untuk masalah akademis sendiri, kadang emang aku stres dan aku burn out gitu loh. Kayak aku sama temen aku berdua tuh suka curhat-curhatan, kita berdua capek banget deh rasanya. Belum lagi banyak banget kegiatan di luar kuliah yang juga nuntut kita untuk jadi orang yang lebih aktif. Nah, karena hal tersebut, aku tuh udah tahu nih kalau aku lagi stres aku harus apa. Dan biasanya aku akan stop semua kegiatan yang nggak penting gitu. Aku akan narik diri aku untuk istirahat dan recharge. Recharge aku tuh bisa sendirian di kamar sambil nonton film, tapi recharge aku tuh juga bisa kayak keluar, nonton di bioskop, ketemu teman-teman, ketemu keluarga. Karena energi positif yang mereka kasih tuh bisa bikin aku balik lagi dan siap lagi untuk ngadepin hal-hal kayak gitu. Menurut aku, kalau kamu di sini nanya gimana sih caranya kalau lagi burn out gitu bisa semangat lagi atau bisa optimal lagi ngelakuin kegiatan-kegiatan kamu, mungkin start with how you like to do things gitu loh. Kamu introvert apa extrovert? Kamu lebih prefer di rumah atau keluar rumah?
Kalau kamu ketemu orang-orang, kira-kira kamu bakal drain apa enggak sosial energinya, atau kamu bakal lebih ngerasa termotivasi, kayak seneng banget ketemu temen-temen, dan kamu bisa kayak jadi lebih percaya diri mungkin. Kalau aku keduanya gitu loh. Ada saat-saat dimana aku pingin sendiri, tapi ada saat-saat dimana juga kayak aku harus keluar, harus ketemu temen, harus curhat, mereka harus dengerin aku. Aku sering banget kayak gitu, kayak ngajak temen tapi ujung-ujungnya aku doang yang cerita, dan mereka tuh akan selalu ada buat aku. Jadi penting banget sih kalau aku dengerin cerita mereka juga nih, mereka cerita ke aku tuh kadang kayak ini obat gitu loh. Ngomong sama temen tuh ternyata ngeluarin kayak hal-hal yang unek-unek gitu ya bahasanya, hal yang nggak enak di hati tuh seneng banget rasanya, udah kayak obat. Padahal aku cuma cerita doang, tapi aku bisa balik lebih semangat lagi. Jadi gitu sih. So find out about yourself more and how you want to spend your day saat kamu lagi nggak ngerasa hebat gitu. Paling itu aja dari aku. Semoga menjawab ya Suhaila. Oke, thank you Yashi. Terima kasih Kak Suhaila atas pertanyaannya untuk Kak Shirin. Satu lagi ya, Kak Azumatul Nafisah. Kelas 10 SMA. Dimana tuh kalau ada ujian sekolah kan pasti ya belajar gitu ya untuk dapetin nilai yang tinggi. Nah, ketika aku udah belajar, terus emang hasilnya tuh udah cukup gitu, udah cukup bagus. Tapi ketika aku lihat orang lain itu nilainya lebih tinggi, ternyata tuh aku yang paling rendah. Nah, gimana itu? Jadi pasti kan ada munculnya rasa minder, iri gitu kan. Nah, cara untuk mengatasinya itu kayak gimana sih menurut Kak Shirin gitu? Kan yang udah berpengalaman SMA. Oke, thank you Azumatul, atau mungkin kamu dipanggilnya Nafisa. Hai, thank you pertanyaannya. Aku jujur relate banget sama pertanyaan kamu ini, karena dulu tuh aku sering banget ngebandingin aku sama orang lain, bukan masalah nilai aja, semuanya. Dan itu tuh salah satu bentuk insecurity yang menurut aku semua orang pasti laluin. Akan ada fase dimana kamu akan selalu ngebandingin diri kamu sama orang lain. Tapi dari situ tuh ada dua hal yang bisa diambil. Kira-kira kamu bakal jadiin itu motivasi atau hal itu yang bakal jatuhin kamu. Kalau dari aku sendiri, dulu tuh hal itu sempat ngejatuhin aku gitu loh. Kayak aku jadi males ngapa-ngapain. Kalau ngeliat nilai orang lebih tinggi, kayak udahlah nggak usah belajar. Nggak bakal bisa juga nih, nilai gue bagus gitu, nggak bakal bisa. Aku sempat kayak gitu. Tapi aku nyadar bahwa itu bukan gimana kita harus menyelesaikan masalahnya. That's not the way to do it. Aku jadiin itu sebagai motivasi sih. Motivasi untuk aku belajar lebih keras lagi. Motivasi untuk aku biar lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi. Aku akan selalu 100% ngasih effort aku. Aku akan selalu 100% belajarnya, mungkin ngerjain kontennya. Karena kalau kita udah yakin kita berusaha banget, walaupun misalnya nanti hasilnya ngecewain, kita nggak bakal nyesel. Kayak misalnya gini nih, kamu lagi ngejar kuliah misalnya, ada kan anak kelas 12 tuh yang lagi pada anak kelas 12 ada yang belajar, ada juga mereka yang belajar tapi kadang diem, nonton, nongkrong sama teman-temannya. Itu tuh bakal beda sama yang belajar terus. Kalau misalnya dia nanti nggak keterima, yang belajar, dia mikirnya gini, oh yang penting dulu udah 100% usahanya, berarti emang ini bukan takdir aku gitu. Ini bukan untuk aku. Tapi orang yang belajar, nongkrong sama temen, tiduran, nonton Netflix misalnya, terus dia nggak keterima, dia bakal nyesel sendiri. Kayak tuh kan dulu tuh harusnya kayak gini, harus belajar lagi, harusnya tuh dulu nggak nongkrong, nggak nonton sana sini, nggak boleh. Jadi penyesalannya tuh beda gitu. Satu ada yang seneng, dia 100% udah berusaha, ada satu yang nyesel kenapa dulu nggak 100%. Tinggal kamu mau jadi orang yang kayak gimana. Semoga kamu bisa jadiin itu motivasi untuk selalu work hard, dan work hard. At the end of the day, hasilnya mau gimana pun, kalau kamu tahu kamu udah 100%, itu bakal puas banget rasanya. Gitu. Semoga menjawab ya, dan semoga tadi aku juga jelas nyeritainnya. Ya, makasih Kak. Sama-sama.
Terima kasih atas Kak Azumatul Nafisa telah menanyakan pertanyaan, dan terima kasih juga para audiens yang juga menanyakan, tetapi mohon maaf waktunya sangat singkat ya untuk menjawab semua pertanyaannya. Masya Allah teman-teman, jawaban serta penjelasan yang luar biasa dari Kak Shirin. Pasti teman-teman banyak mendapatkan ilmu kan, dan semoga jawaban dari Kak Shirin bisa menginspirasi banyak remaja di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, talkshow kali ini dengan influencer hebat telah usai. Oh iya, buat teman-teman yang ingin terus terinspirasi oleh Kak Shirin, bisa langsung follow Instagram Kak Shirin, yaitu @shirins. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Alhamdulillah, pembahasan materi di webinar kita telah berada di ujung waktu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Shirin yang telah bersedia menjadi narasumber di talkshow kali ini. Saya Aulia Vega selaku moderator dalam webinar kali ini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman semua, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum saya kembalikan ke MC, kita foto bareng Kak Shirin dulu ya. Boleh teman-teman menghidupkan kameranya. Ya, sebelum kita foto bareng, aku juga mengucapkan makasih banyak untuk SMA IT Aulia udah ngundang aku hari ini. Sama-sama Kak. Ya, terima kasih juga atas kesediaan Kakak untuk hadir. Aku senang banget bisa hadir di ASCA 2022. Semoga benar tadi pronunciation-nya. Aku lihat kalian semua antusias banget. Pertanyaannya nggak berhenti. Tadi aku lihat di kolom komen. Maaf belum bisa ngejawab. Semoga next time aku bisa jawab. Kalau ada question box di Instagram story aku, kalian bisa nanya juga. Thank you untuk waktunya siang dan sore ini. Semoga bermanfaat. Hopefully I can see you guys next time. Terima kasih Kak Shirin. Baik, aku izin leave dari ruangan ya semuanya. Dadah, thank you guys. Dadah. Dadah, Shirin. Dadah, Kak Shirin. Thanks, Kak. Untuk acara selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Kak Mizania dan Sheila selaku MC di acara webinar kali ini. Subhanallah, seru banget dan bermanfaat banget ya yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Shirin Al-Atrus. Bener banget tuh Sheila. Aku sih dapat banyak banget ya manfaat dari webinar Kak Shirin ini. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga dapat banyak banget manfaat dan motivasi. Oh iya teman-teman, kita kan tadi baru umumin 3 perlombaan. Masih ada 2 lagi nih. Aku bacain ya. Nah, pemenang lomba selanjutnya itu ada dari Ratu Jaroh. Aku bacanya dari SMP dulu ya. Nah, untuk juara 3 dimenangkan oleh MTS Unwanun Najas. Yeay! Selanjutnya ada juara 2 dari SMP Al Kausar Jakarta. Selamat. Yang selanjutnya ini juara 1 ya teman-teman, dari SMP IT Aulia. Nah, selain dari penampilan, ada juga dari performance dan kostum. Nah, untuk best performance yang pertama dari SMP Cahaya Islam. Selamat ya. Yeay. Untuk best performance kedua dari MTS Sanawiyah Sahid. Selamat. Yang terakhir best kostum dari SMP Cahaya Islam. Selanjutnya aku bacain dari tingkat SMA ya teman-teman. Juara 3 dari SMA Al-Quraniyah Tim B. Yeay. Selanjutnya juara 2 dari sekolah yang sama ternyata ya teman-teman, dari SMA Al-Quraniyah Tim A. Yeay. Untuk juara 1 dari SMA IT Aulia. Yeay, selamat.
Untuk tingkat SMA juga ada pemenang Best Costume dan Best Performance. Untuk Best Costume dimenangkan oleh sekolah SMA Jamiah Islamiyah. Selamat. Untuk Best Performance pertama dimenangkan oleh MA Jamiah Islamiyah. Yeay, selamat ya untuk pemenang dari Lomba Ratu Jaro. Selanjutnya aku bacain ya pemenang dari Mobile Legends. Untuk juara 3 dari tim IWK 1 dari SMK Islam Wijaya Kusuma. Yeay, selamat. Selanjutnya juara 2 Divertin dari SMP ITE Aulia. Yeay. Dan juara pertama ada Exodus dari SMA Lab School Unpad Palu. Yeay. Selamat kepada seluruh pemenang Lomba ASKA 2022 yang akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Dan bagi para pemenang, bisa ambil langsung hadiahnya ke sekolah SMA ITE Aulia. Dan untuk teman-teman yang belum menang, ingat ya, jangan berkecil hati. Dan semoga bisa menambah semangat kalian untuk terus mengikuti kompetisi yang pastinya dengan sportif dan jujur. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai juga di penghujung acara. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir dan berpartisipasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di ASKA tahun depan selanjutnya. Bye guys.